Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Ramadhani, absen 23 dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang stoikiometri. Nah, di stoikiometri ini akan saya bahas pertama adalah tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif. Nah, di sini ada penentuan AR dan penentuan MR. Jadi akan saya bahas terlebih dahulu tentang penentuan AR. Di penentuan AR ini ada dua. Yang pertama membandingkan dengan atom C12 dan yang kedua itu isotop. Nah, jadi akan saya bahas yang pertama dulu. Untuk pertamanya itu adalah ARX per ARC sama dengan massa atom X per massa atom C12. Atau itu kita bisa mengganti ARC-nya menjadi 12 SMA dan bisa juga kita pindahkan menjadi perkalian di samping. Jadinya untuk rumusnya itu menjadi ARX sama dengan massa atom X per massa atom C12 dikali 12 SMA. Nah, lanjut untuk kedua itu isotop. Di sini ada dua unsur klor dan unsur brom, yang dimana masing-masing mereka memiliki dua unsur dengan massa yang berbeda. Untuk unsur klor di sini terbagi menjadi dua, yaitu klor yang pertama itu memiliki massa 35 dengan kelimpahan 75%, dan klor yang kedua itu memiliki massa 37 dengan kelimpahan 25%. Untuk unsur yang brom di sini brom yang pertama itu memiliki massa 79 dengan kelimpahan 50,63% dan brom yang kedua memiliki massa 81 dengan kelimpahan 49,31%. Nah, selanjutnya penentuan MR. Di sini misalkan A2B3. Jadi MR dari A2B3 itu sama dengan 2 kali ARA ditambah 3 kali ARB. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep mol. Nah, nantinya yang akan saya bahas adalah tentang hubungan mol dengan jumlah partikel, dengan volume, dengan massa, dan konsentrasi larutan. Nah, di sini ada jenis konsentrasi dan konsep mol. Bisa dilihat. Nah, yang akan saya bahas pertama adalah konsep molnya. Jadi yang ke satu itu ada hubungan mol dengan massa. Rumusnya itu mol sama dengan massa per mr atau AR. Yang kedua hubungan massa dengan jumlah partikel. Rumusnya itu mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro atau 6,02 dikali 10 pangkat 23. Yang ketiga hubungan mol dengan volume. Dengan rumusnya itu mol sama dengan volume per 22,4. Nah, 22,4 ini merupakan gas ideal. Nah, selanjutnya itu konsentrasi larutan. Yang pertama adalah rumus dari molaritas, yaitu N per V atau molal per volume. Nah, selanjutnya untuk molaritas sama dengan molal per massa pelarut. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus kimia. Jadi rumus kimia itu ada 3. Ada rumus empiris, rumus umum, dan rumus molekul. Tapi di sini yang akan kita lebih jelaskan mengenai rumus empiris dan rumus molekul. Di sini ada definisinya. Untuk rumus empiris adalah rumus perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur penyusun senyawa. Sedangkan rumus molekul adalah rumus senyawa yang nyata sesuai dengan jumlah atom-atom unsur penyusun senyawa. Di sini ada tabel antara 3 rumus itu, bisa dilihat. Nah, di rumus kimia ini kita dapat menyimpulkan bahwa rumus empiris itu adalah rumus yang paling sederhana, sedangkan rumus molekul adalah rumus yang nyata. Nah, materi selanjutnya itu adalah persamaan reaksi. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang reaktan pembatas. Di sini juga ada definisinya nih. Jadi, reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis lebih dahulu bereaksi. Nah, cara menentukan reaksi pembatas adalah dengan membagi mol dengan koefisiennya. Nah, nilai yang lebih kecil merupakan reaksi pembatas. Untuk contohnya, di sini tercantum sebuah gambar. Lalu ada keterangannya, Mg merupakan reaktan pembatas karena memberikan hasil lebih kecil ketika jumlah mol dibagi dengan koefisiennya, yaitu 2 dibagi 1 sama dengan 2, sedangkan hasil bagi terhadap HCl adalah 5 dibagi 2, hasilnya itu 2,5. Jadinya
Mg ini disebut sebagai reaktan pembatas. Nah, selanjutnya ada persen hasil. Di sini ada cara menentukan persen hasil, yaitu dengan hasil teoritis dan hasil aktual. Nah, hasil teoritis itu apa sih? Jadi hasil teoritis itu adalah jumlah produk maksimum, sedangkan hasil aktual adalah hasil sebenarnya. Untuk rumusnya jadinya persen hasil sama dengan hasil aktual per hasil teoritis dikali 100%. Nah, karena materi di stokiometri ini udah selesai, jadi kita akan lanjut ke contoh soal. Di sini ada 4 contoh soal, jadi langsung saja untuk contoh soal yang pertama. Jika diketahui massa atom relatif unsur kalsium sama dengan 40 dan oksigen sama dengan 16, maka mol dari 280 mg senyawa kalsium oksida adalah. Nah, untuk jawaban di contoh soal 1 ini, kita bisa menggunakan cara dari hubungan antara mol dengan massa, yaitu mol sama dengan massa per mr atau AR. Tapi untuk massa di soal ini, kita harus ubah terlebih dahulu nih ke bentuk gram. Jadinya 280 kita ubah ke gram, jadinya 0,28 gram. Nah, jadi kita bisa langsung hitung, jadi mol sama dengan 0,28 dibagi 56. Nah, 56 ini dari mR antara kalsium dan oksigennya. Jadi untuk hasilnya itu adalah 0,005. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jumlah atom besi yang terdapat dalam 0,8 mol besi 2 adalah. Nah, untuk menjawab soal dari contoh soal nomor 2 ini, kita bisa menggunakan cara dari hubungan antara mol dengan jumlah partikel, yaitu dengan rumusnya mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro atau 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, tapi karena di sini kita ingin mencari jumlah partikel, maka kita mencarinya bukan dengan membagi, tapi dengan mengalikan. Jadi jumlah partikel sama dengan 0,8 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi hasilnya itu adalah 4,8 dikali 10 pangkat 23 partikel. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Sebanyak 20 ml H2SO4 2 molaritas dituangkan ke dalam gelas kimia berisi 80 ml air. Konsentrasi setelah pencampuran adalah. Nah, untuk menjawab contoh soal yang ketiga ini, kita bisa menggunakan cara dari molaritas campuran, yaitu V1 dikali M1 per V1 ditambah V2. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya. Jadinya molaritas sama dengan 20 dikali 2 per 20 ditambah 8. Jadinya 40 dibagi 100 atau hasilnya menjadi 0,4 molaritas. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal yang terakhir. Perbandingan mol dalam senyawa karbon dioksida atau CO2 antara atom C dan atom O yaitu 1:2. Perbandingan massa atom C dan atom O yaitu, di sini diketahui massa atom relatif O sama dengan 16 dan C adalah 12. Nah, untuk menjawab contoh soal nomor 4 ini, kita bisa menggunakan rumus perbandingan. Rumus perbandingan antara mol dari dua unsur itu dan rumus perbandingan dari massa antara dua unsur itu. Tapi perlu diingat ya bahwa mol itu sama aja dengan koefisien. Jadi koefisien karbon dibanding dengan koefisien oksigen sama dengan 1:2. Lalu massa dari karbon dibanding massa dari oksigen sama dengan. Nah, ini langsung saja kita masukkan koefisien yang sudah kita ketahui. Jadinya 1 dikali AR karbon banding dengan 2 kali AR oksigen. Jadinya 1 dikali 12 dibanding 2 dikali 16. Jadi 12 banding 32 atau diperkecil menjadi 3 dibanding 8. Nah, ini sudah saya berikan pembahasan. Jadi bisa dilihat. Sekian pemaparan materi stokiometri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.